Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara mendapatkan 8 juta rupiah dari berinvestasi dalam SBN atau surat berharga negara. Nah, seperti apa untuk prosesnya? Silahkan tonton videonya sampai habis. Nah, untuk membeli instrumen sahamnya di sini saya menggunakan aplikasi Livin by Mandiri ya. Dan kemudian nanti saya akan jelaskan dari mulai pendaftaran, kemudian pembelian sahamnya sampai penjualan sahamnya, dan saya akan sampaikan detail pendapatan per bulan yang akan teman-teman dapatkan ya. Nah, jika teman-teman tidak punya aplikasi Livin by Mandiri, teman-teman juga bisa melakukan pembelian saham di aplikasi-aplikasi lain juga ya. Yang penting di sini saya akan menjelaskan gambaran dalam pembelian saham dan profit yang akan teman-teman dapatkan. Oke, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Livin by Mandiri saya. Nah, kemudian untuk melakukan investasi, tentu saja silakan teman-teman klik menu investasi. Nah, di halaman selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa macam instrumen investasi ya. Yang pertama di sini ada pilihan reksadana ya. Kemudian di sini ada pilihan SBN ya, surat berharga negara. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada juga investasi saham ya. Jadi di sini silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Dan yang akan saya contohkan di sini yaitu SBN ya, atau surat berharga negara ya. Nah, kenapa di sini saya pilih SBN? Karena SBN ini relatif lebih aman ya, karena diterbitkan oleh pemerintah sehingga tingkat resikonya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan investasi lainnya. Nah, kenapa dinamakan SBN? Jadi SBN itu singkatan dari surat berharga negara ya, yang instrumen investasinya diterbitkan oleh pemerintah suatu negara ya. Nah, kegunaannya itu yaitu untuk membiayai kegiatan pemerintah atau proyek-proyek pemerintah ya. Nah, SBN biasanya berupa obligasi pemerintah yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu dan membayar bunga kepada pemegangnya. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan juga untuk metode pembayaran dan bunga yang akan teman-teman dapatkan sesuai dengan nominal investasi yang nanti akan teman-teman ajukan ya. Nah, untuk melanjutkan silakan teman-teman klik registrasi sekarang. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ada notifikasi seperti ini ya. Jika teman-teman ingin mengetahui info lebih lanjutnya, silakan teman-teman klik info lengkap. Nah, jika teman-teman ingin melanjutkan, silakan teman-teman klik lagi registrasi sekarang. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu syarat dan ketentuan registrasi SBN. Silakan teman-teman baca dan pahami terlebih dahulu ya. Nah, setelah teman-teman paham, baru kemudian teman-teman checklist di sini dan klik saya setuju. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk melengkapi data diri ya. Nah, pastikan teman-teman isi data diri sesuai dengan instruksi atau arahan dari aplikasinya ya. Nah, setelah teman-teman isi, silakan teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk mengisi data pekerjaan saat ini ya. Nah, di sini saya isi sebagai pegawai swasta dengan penghasilan per tahunnya yaitu 60 juta rupiah, dan di sini saya memiliki NPWP. Nah, jika teman-teman tidak memiliki NPWP, silakan teman-teman pilih tidak memiliki NPWP ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya silakan teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya di sini aplikasi meminta sedikit informasi dari tujuan investasi teman-teman ya. Nah, di sini sebagai contoh saya isi untuk tujuan investasinya yaitu menambah pendapatan. Nah, kemudian untuk sumber dana investasinya di sini saya alokasikan dari hasil pendapatan ya. Nah, kemudian silakan teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu berapa lama Anda akan berinvestasi. Nah, di sini sebagai contoh saya memilih opsi 1 sampai 3 tahun ya. Nah, ini berarti saya berencana untuk menanamkan dana dalam investasi SBN ini ya, atau surat berharga negara ini selama jangka waktu antara 1 hingga 3 tahun ya. Nah, kemudian setelah memilih jangka waktu, silakan teman-teman klik lanjutkan.
Nah, kemudian di halaman selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk mengisi apa saja pengetahuan dan pengalaman investasi yang Anda miliki. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih pengetahuan dan pengalaman investasi yang teman-teman miliki ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang dapat dipilihnya, dan di sini sebagai contoh saya pilih deposito, kemudian investasi mata uang dan asuransi tradisional ya yang sudah saya pilih. Nah, kemudian tujuan dari pertanyaan tersebut adalah untuk memahami latar belakang dan tingkat pengalaman dari teman-teman semua ya dalam beberapa jenis investasi ya. Nah, kemudian informasi ini nanti dapat digunakan oleh aplikasi untuk memberikan saran atau rekomendasi investasi yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman dari teman-teman semua ya. Nah, setelah teman-teman memilih opsi yang sesuai, silakan teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu berapa persen aset Anda yang akan dialokasikan untuk investasi ya. Nah, di sini saya memilih 25% hingga 50% ya. Nah, ini berarti saya berencana menginvestasikan seperempat hingga setengah dari total aset yang dimiliki saya ke dalam berbagai instrumen investasi ya. Nah, dalam hal ini yaitu SBN atau surat berharga negara ya. Nah, di sini silakan teman-teman pilih opsi sesuai dengan kemampuan dari teman-teman semua ya. Nah, kemudian silakan teman-teman klik lanjutkan. Kemudian di halaman selanjutnya di sini jika kondisi pasar sedang menurun, berapa persen penurunan investasi yang bisa Anda toleransi. Nah, di sini saya memilih opsi 10% sampai 20% dari pokok investasi ya. Nah, di sini berarti saya siap untuk menerima penurunan nilai investasinya hingga sebesar 10% sampai 20% tanpa merasa perlu mengambil tindakan drastis ya. Nah, tindakan drastis ini seperti menjual investasinya atau mengubah strategi investasinya secara signifikan ya. Nah, dengan kata lain, di sini saya memiliki toleransi risiko yang memungkinkan untuk tetap tenang dan bertahan dalam investasi meskipun nilai investasinya menurun dalam kisaran tersebut ya, yaitu kisaran 10% dan sampai 20% dari nominal yang nanti saya akan investasikan ya. Nah, kemudian silahkan teman-teman klik lanjutkan. Kemudian di halaman selanjutnya, apakah Anda bergantung pada hasil investasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah, di sini saya pilih saya memenuhi sebagian besar kebutuhan sehari-hari dari hasil investasi ya. Nah, berarti di sini saya menggunakan keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan dari investasinya ya. Nah, seperti dari dividen atau misalkan dari bunga, sebagian sumber utama untuk menutupi pengeluaran harian ya. Nah, ini menunjukkan bahwa investasi saya ini nominalnya besar sehingga untuk hasilnya bisa menutupi sebagian besar biaya kehidupan saya ya sehari-hari. Nah, silakan teman-teman pilih opsi lain juga sesuai dengan kondisi keuangan dari teman-teman semua ya. Nah, kemudian silakan teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu pilih rekening transaksi. Nah, di sini jika teman-teman mempunyai lebih dari satu rekening tabungan, nah silakan teman-teman pilih salah satunya untuk nanti bertransaksi investasi di aplikasi Livinnya ya. Nah, setelah teman-teman pilih, kemudian langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian tahap selanjutnya di sini silakan teman-teman baca terlebih dahulu ya untuk data-data yang sudah teman-teman ajukan di awal tadi, dan di step ini teman-teman bisa edit ataupun bisa rubah data-data yang ingin teman-teman rubah ya tanpa harus kembali ke menu sebelumnya atau ke tahapan-tahapan sebelumnya ya. Nah, setelah teman-teman pastikan datanya sudah benar, silakan teman-teman klik kirim data registrasi. Kemudian masukkan PIN Livinnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini registrasi saya sedang diproses ya. Jadi untuk registrasi SBN akan selesai dalam maksimum 1 hari kerja ya. Nah, kemudian nanti hasilnya akan dikirim melalui email atau misalkan menu pesan di aplikasi Livin ya. Nah, silakan teman-teman klik kembali ke beranda. Nah, setelah menunggu beberapa saat, bisa teman-teman lihat di sini muncul notifikasi seperti ini ya, registrasi SBN berhasil. Rekening investasi Anda siap digunakan untuk membeli SBN.
Nah, jadi untuk tahapan pertama yaitu registrasi SBN telah berhasil dan nanti kita akan lanjut ke tahapan yang kedua yaitu membeli investasi SBN-nya ya. Nah, seperti apa untuk prosesnya? Silakan tonton videonya sampai habis. Nah, untuk langkah yang pertama silakan teman-teman bisa klik dari notifikasinya atau bisa klik melalui menu investasi. Di halaman selanjutnya, silakan teman-teman klik pesan sekarang pada surat berharga negara untuk melanjutkan proses investasinya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, silakan teman-teman baca dan pahami syarat dan ketentuan pemesanan SBN. Nah, setelah teman-teman paham, silakan teman-teman checklist di sini, kemudian klik saya setuju. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu detail transaksi untuk pemesanan SBN-nya ya. Nah, di sini kita uraikan dulu satu-satu ya dari mulai jatuh tempo. Nah, di sini untuk tanggal jatuh tempo yaitu tanggal di mana pembayaran akhir dari pinjaman atau obligasi harus dilakukan ya, dan jumlah pokok atau prinsipal yang dipinjam harus dilunasi. Nah, pada tanggal ini pemegang obligasi atau penerima pinjaman akan menerima pembayaran terakhir yang mencakup jumlah pokok beserta bunga yang terhutang ya. Nah, misalkan jika saya membeli obligasi dengan jangka waktu 10 tahun, nah ini untuk tanggal jatuh temponya adalah hari di mana penerbit obligasi harus membayar kembali nilai nominal obligasi kepada saya ya, ditambah dengan bunga terakhir dan terakumulasi ya tentu saja. Nah, di sini untuk contohnya yaitu selama 2 tahun saja ya, dari mulai 24 Mei 2024 sampai 10 Mei 2026. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu pemesanan minimumnya hanya 1 juta rupiah ya, tidak boleh kurang dari 1 juta rupiah. Nah, kemudian untuk pemesanan maksimumnya yaitu sampai 1 miliar rupiah ya, tidak boleh lebih dari 1 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk kelipatannya di sini harus 1 juta rupiah. Jadi teman-teman tidak bisa memesan atau membeli SBN ini dengan nominal 1.500.000 misalkan ya, atau 2.500.000. Jadi harus kelipatan 1 juta. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu tanggal settlement 24 Mei 2024. Nah, ini tanggal settlement ini yaitu tanggal di mana transaksi ini akan diselesaikan yaitu 24 Mei 2024. Nah, pada tanggal ini saya sebagai pembeli ya berpartisipasi dalam penawaran akan membayar dan menerima obligasi atau instrumen keuangan yang dibeli ya. Nah, jadi maksudnya untuk transaksi jual belinya dilakukan tanggal 24 Mei 2024. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu imbal hasil pertama tanggal 10 Juni 2024 ya. Nah, di sini untuk imbal hasil ini bisa berupa bunga atau dividen ya, tergantung pada jenis instrumennya. Nah, di sini karena saya membeli SBN atau surat berharga negara, jadi nanti tanggal 10 Juni itu pertama kalinya saya mendapatkan bunga atau dividen dari investasi saya di SBN ya. Nah, kemudian di bawah yaitu jadwal imbal hasil tiap tanggal 10 ya. Nah, di sini untuk imbal hasil pertama yaitu tanggal 10 Juni 2024. Nah, kemudian untuk pembayaran imbal hasil selanjutnya akan dilakukan secara berkala setiap tanggal 10 ya. Misalkan untuk selanjutnya yaitu 10 Juli, kemudian 10 Agustus dan seterusnya ya. Nah, kemudian di bawah ada penawaran dibuka yaitu 1 Mei 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Jadi waktu ini adalah waktu mulai di mana investor yaitu saya bisa mulai membeli atau berpartisipasi dalam penawaran instrumen keuangan tersebut ya. Nah, di sini untuk tanggal 1 Mei ini yaitu tanggal dibukanya jual beli dari sebuah instrumen investasi ya. Nah, kemudian di bawah yaitu tipe imbal hasilnya yaitu mengembang. Nah, imbal hasil mengembang ini berarti tingkat bunga atau imbal hasil atau keuntungan yang akan saya terima atau yang akan dibayarkan oleh investor ini tidak tetap ya, tetapi bisa berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pasar atau juga bisa dipengaruhi oleh hal lain ya. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya pencairan sebelum jatuh tempo. Produk bisa dicairkan sebagian pada 26 April 2025 sampai 4 Mei 2025.
Nah, jadi di sini maksudnya saya bisa mencairkan sebagian dari investasi saya ya antara tanggal 25 April 2025 sampai 4 Mei 2025. Nah, tanggal di sini yaitu periode khusus di mana saya mendapatkan izin untuk menarik atau menjual sebagian dari instrumen yang saya miliki ya. Nah, nanti untuk proses detailnya akan saya sampaikan pada tahap pencairan ya. Nah, untuk melanjutkan silakan teman-teman klik pesan. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu nominal investasi. Nah, di sini untuk nominal investasinya, di sini saya coba masukkan dengan nominal 10 juta rupiah ya. Nah, kemudian ini untuk estimasi total imbal hasil atau keuntungan yang akan saya dapatkan setelah 2 tahun yaitu Rp960.000. Ini hanya estimasi saja dan di sini nominalnya hanya keuntungannya saja di luar dari nominal investasinya. Nah, kemudian untuk melanjutkan silahkan teman-teman klik pesan. Nah, di sini untuk pemesanan saya sudah terverifikasi ya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja silahkan teman-teman klik bayar sekarang. Kemudian masukkan PIN transaksi limitnya. Nah, di sini untuk statusnya pembayaran berhasil ya dengan nominal pembayaran 10 juta rupiah. Oke, jadi untuk tahapannya pertama yaitu pendaftaran sudah selesai ya. Kemudian barusan tahap yang kedua yaitu pembelian instrumen investasinya juga sudah selesai dengan nominal 10 juta rupiah. Nah, sekarang tahapan yang ketiga yaitu pencairan ya. Nah, silakan tonton videonya sampai habis. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke menu utama dari aplikasi Livin-nya. Kemudian silakan teman-teman pilih menu investasi. Nah, kemudian di halaman berikutnya yaitu di halaman portofolio, silakan teman-teman klik lihat detail portofolio. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di halaman portofolio saya yaitu di sini tertulis untuk total investasinya yaitu 10 juta rupiah dengan kemungkinan untuk potensi untung atau rugi 4,8% dengan nominal Rp960.000. Nah, ini adalah jumlah total keuntungan atau pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari investasi selama periode 2 tahun ya, yaitu sebesar Rp960.000. Nah, dengan demikian dalam periode 2 tahun investasi sebesar 10 juta rupiah diperkirakan akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp960.000. Nah, untuk menghitung persentase imbal hasil, teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini ya, yaitu persentase imbal hasil sama dengan total imbal hasil dibagi nominal investasi dikali 100% ya. Jadi, dalam kasus saya, persentase imbal hasil sama dengan 960.000 dibagi 10 juta ya, dikali 100% sama dengan 9,6%. Jadi, total estimasi imbal hasil selama 2 tahun adalah sekitar 9,6% dari nominal investasi. Nah, ini berarti rata-rata imbal hasil tahunan adalah sekitar 4,8% per tahun ya, karena 9,6% dibagi 2 tahun. Untuk melanjutkan, silahkan teman-teman klik pada kolom ST008. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu detail portofolio. Nah, di sini untuk imbal hasil per tahunnya yaitu 4,8%. Kemudian di sini tanggal jatuh temponya 10 Mei 2026. Nah, kemudian di sini ada total investasinya yaitu 10 juta rupiah. Ada tanggal settlement 24 Mei 2024. Nah, kemudian untuk jadwal imbal hasilnya yaitu tiap tanggal 10. Kemudian untuk periode imbal hasilnya yaitu bulanan ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk estimasi imbal hasil setelah 2 tahun yaitu Rp960.000 ya, untuk total investasi nominal 10 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan hitung berapa estimasi pendapatan atau imbal hasil yang akan kita dapatkan setiap bulannya per tanggal 10 ya. Oke, jadi untuk rumusnya seperti ini ya. Imbal hasil bulanan sama dengan 9,6% dibagi 12 sama dengan 0,8% ya. Nah, jadi imbal hasil bulanan adalah 0,8% dari nilai investasi. Nah, untuk kasus saya yaitu jumlah yang diterima sama dengan 10 juta dikali 0,008 sama dengan Rp80.000.
Nah, jadi imbal hasil atau keuntungan yang akan saya dapatkan setiap bulannya yaitu Rp80.000 dengan total investasi Rp10 juta. Nah, berarti jika teman-teman ingin mendapatkan pendapatan atau keuntungan dengan nominal Rp8 juta setiap bulannya, berarti di sini teman-teman harus berinvestasi dengan nominal Rp1 miliar ya. Nah, kemudian kita akan coba cairkan untuk nominal investasinya ya. Nah, karena di sini belum masuk tanggal jatuh tempo, jadi di sini kita hanya bisa mencairkan dengan nominal Rp5 juta dari total investasi Rp10 juta ya. Nah, ini untuk alasannya di sini saya sudah jelaskan juga pada tahapan yang kedua yaitu tahapan pembelian. Nah, kemudian silakan untuk melanjutkan teman-teman klik cairkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya silakan teman-teman baca syarat dan ketentuan pencairan SBN ya. Dan jika teman-teman sudah paham, silakan teman-teman checklist di sini, kemudian klik saya setuju. Nah, kemudian di sini untuk nominal pencairannya yaitu Rp5 juta dan akan dicairkan ke rekening yang sudah teman-teman daftarkan di awal tadi untuk bertransaksi di menu investasi ya. Nah, kemudian silakan teman-teman klik lanjutkan. Oke, di sini untuk permintaan pencairannya berhasil ya dengan nominal Rp5 juta. Jadi seperti itu video kali ini cara berinvestasi dalam SBN ya di aplikasi Live In by Mandiri. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.